Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, teman sejawat yang saya hormati. Tugas saya dari Dr. Gunadi adalah tentang judulnya itu Open Access or Not. Bagaimana mengenali jurnal yang bersifat predator. Kalau predator itu kalau istilah kita biasanya yang suka memakan ya gitu. Tapi untuk istilah jurnal itu dalam tanda kutip adalah jurnal abal-abal gitu. Baik, saya sangat yakin Bapak Ibu teman sejawat sekalian, adik-adik sangat suka mengakses yang disebut open access jurnal. Betul nggak ya? Kenapa kira-kira ya? Ya, betul, karena open access journal adalah publikasi internasional, publikasi saintifik yang online dan bisa diakses oleh semua reader atau pembaca. Karena publishernya itu sudah banyak menyingkirkan banyak barrier, terutama yang berkaitan dengan finansial, itu yang paling kita senangi, bukan? Kemudian yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat legal dan teknis. Nah, sebetulnya banyak sekali hal-hal yang harus dibiayai. Jadi kita harusnya ikut membayar, membaca itu ikut membayar. Tapi publishernya itu sudah remove barrier-barrier yang terutama berkaitan dengan price atau bayar berbayar, misalnya subscription. Jadi kita nggak usah apa istilahnya subscribe itu berlangganan, begitu ya. Kita tidak perlu berlangganan. Kita tidak usah ikut membayar licensing fee dan juga pay per view fee. Jadi untuk setiap tayangan itu harusnya kita bayar gitu, enak aja nggak bayar gitu. Tapi kita tidak perlu membayar. Kemudian juga publishernya itu sudah meremove hal-hal yang berkaitan dengan permission. Misalnya copyright, kita pembaca tidak pernah ikut membayar, dan juga licensing restriction. Namun demikian, walaupun publisher banyak sekarang ya open access journal itu menjamur lah begitu. Walaupun publishernya itu sudah banyak meniadakan berbagai hambatan-hambatan tersebut supaya pembaca sangat mudah mengakses open access journal, tetap ada cost-nya, tetap ada biayanya. 15 tahunan yang lalu di mana sebagian besar dari jurnal itu kita harus subscribe. Banyak sekali penelitian-penelitian yang tidak bisa akses begitu saja, dan kita juga tidak bisa membaca begitu saja, sehingga hasil-hasil saintifik itu banyak yang tidak widely read, tidak widely used, dan tidak widely cited, karena ya itu tadi proses-proses yang harus berkaitan dengan bayar berbayar tadi. Dan kemudian open access itu juga disukai karena biaya berlanggan itu juga semakin lama semakin mahal, bukannya semakin murah. Membaca jurnal lain yang juga harus berlanggan, mau berapa ribu euro lagi kita harus keluarkan. Dan selain itu untuk satu jurnal, kan artikelnya tuh banyak banget tuh. Misalnya kita udah bayar 2.000 euro setahun, sementara artikel yang kita baca itu cuma 20, kan sayang banget duitnya, bukan? Bukan ya? Wah, kalau Bu Yayi nggak masalah ribuan euro. Baik, jadi open access itu sangat disukai. Nah, open access sendiri financingnya itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang fee based, yang kedua adalah yang non fee based. Nah, yang fee based ini mungkin yang akan banyak tipe-tipe jurnal yang di mana teman sejawat dan Bapak Ibu sekalian akan submit. Untuk financing dari OAJ yang fee based, payment itu biasanya diserahkan kepada author. Misalnya ini jurnal-jurnal bukan jurnal medical ya, atmospheric chemistry and physics, dan bisa juga per author, misalnya peer journal. Per author itu artinya semakin banyak authornya, semakin mahal artikel tersebut ya. Mudah-mudahan nanti teman sejawat tidak apply ke jurnal yang seperti ini. Nah, kenyataannya di tahun 2011 itu ada penelitian yang mencoba mengukur, ternyata 28% dari open access itu pembayaran ditagihkan kepada author. Dan kebanyakan adalah jurnal yang memang fokusnya pada science dan medical. Jadi inilah jurnal-jurnal yang nanti akan kita submit, 43-47%. Sementara art atau humanity itu cuma 0-4%. Tapi saya sangat yakin dan percaya teman sejawat tidak akan masukkan artikelnya kepada jurnal art and humanity ya. Nah, kalau yang non-fee itu senang sekali karena disubsidi oleh institusi. Institusinya itu bisa universitas, bisa research center, library, hospital, learned society. Ini misalnya kalau society yang kami ikuti adalah European Society of Medical Oncology, itu juga sebagian non-fee. Ada foundation atau government agency. Nah, keuntungannya apa masalah OAG ini? Ada free access untuk scientific papers. Kita membaca dengan sangat bebas, dan untuk penulis-penulis beberapa jurnal itu memberikan harga yang cukup manis untuk
para penulis yang berasal dari akademia seperti kita dan juga industri. Nah, disadvantage-nya apa? Karena open access itu biayanya diserahkan kepada author sebagian besar, seringkali ada yang tricky sehingga sistem dibalik dari publikasi dari artikel-artikel dari open access yang harusnya melalui banyak sistem peer review itu menjadi damage atau compromise, sehingga menjamurlah apa yang disebut predatory journal atau jurnal yang bersifat tidak kompeten, kurang kompeten, atau istilah tidak enaknya abal-abal. Nah, jurnal abal-abal sendiri punya spektrum. Jadi mulai dari sedikit abal-abal, setengah abal-abal, sangat abal-abal, dan ekstrem abal-abal. Nah, yang paling ekstrim adalah kalau jurnalnya itu mengeksploitir sistem dari publikasinya. Jadi dianggap sebagai bisnis model. Nah, sebagian dari mereka itu jurnal abal-abal atau predatory journal itu mencharge publication fee atau disuruh bayar itu tanpa memberikan fasilitas untuk mengedit dan mempublikasi dengan kompeten, begitu. Nah, adalah Jeffrey Beall, seorang librarian sebetulnya, dia juga seorang editor pada University Colorado Denver, US. Pada tahun 2008 dia itu mulai menerima permintaan dari jurnal-jurnal yang aneh-aneh gitu. Nah, dia itu bingung, ini kok email-emailnya itu kok banyak mengandung grammatical error. Jadi secara gramatikal saja Inggrisnya atau Englishnya itu bersifat error. Lalu kemudian dia melakukan riset terhadap tipe-tipe jurnal tersebut, dan dia kemudian mempublish suatu analisis tentang penilaian bagaimana sih jurnal yang bersifat predator atau jurnal yang bersifat kompeten. Nah, kemudian sejak tahun 2008 dia membuat list yang disebut Beall's List yang mengklasifikasikan berbagai open access publishers menjadi beberapa spektrum dari jurnal predator tadi. Ada yang potensial, ada yang possible, ada yang probable. Nah, jurnal-jurnal ini masuk ke dalam listnya dari tahun 2008, 2009 dan seterusnya. Nanti teman-teman sejawat bisa mengakses yang tahun 2015 bulan Januari juga sudah keluar. Mestinya sebentar lagi akan keluar yang tahun 2016 supaya menghindari nanti teman sejawat sekalian submit kepada jurnal yang bersifat abal, ya. Dan ternyata dia melihat bahwa 25% dari open access jurnal itu bersifat predatory. Ini Beall's List-nya, ini juga diperkenalkan di websitenya FK, jadi silakan membuka website FK dan silakan membuka web ini juga di Scholarly Open Access. Ada banyak sekali jurnal-jurnal di situ yang diklasifikasikan menjadi jurnal yang predatory. Nah, apa karakter dari predatory publishing atau predatory journals? Biasanya mereka menawarkan yang pertama rapid review dan production time. Dalam 2 minggu jurnal Anda kami undang untuk submit dan akan selesai di dalam waktu yang sangat singkat, dalam 2 minggu. Siapa kira-kira review yang bisa membaca misalnya cuma 2 hari apa 3 hari begitu satu jurnal? Saya kok sangat tidak yakin ya, 2 minggu saja udah sesek ya. Bu Yayi, Bu Siwi kalau diminta jadi reviewer 2 minggu aja udah sesek ya rasanya. Apalagi ini 2 minggu sudah publish, bayangin aja. Biasanya berapa lama ya Bu Yayi, Bu Siwi ya publish itu ya? Enggak, maksudnya dari submit sampai publish mungkin ya minimal 3 bulan, ada yang sampai 6 bulan kalau mereka betul-betul mendeteksi apa sampai grammar apa segala macam, angka koma, menulis gen dan menulis protein itu mana yang miring mana yang tegak, itu aja udah butuh waktu untuk mengoreksi hal seperti itu. Jadi rasanya kalau 2 minggu, kalau Anda ditawari untuk memasukkan publikasi dalam 2 minggu sudah publish, Anda harus bertanya-tanya. Jangan seneng dulu. Waktu itu saya menerima undangan seperti itu, saya merasa tersanjung gitu. Ternyata saya dapat undangan dari Predator Journal. Dan mereka biasanya accepting artikel dengan peer review dan quality control atau menjamin mutu sangat minimal, jadi minimalis. Dan kemudian mereka melakukan agresif campaign terhadap para akademika. Mungkin Bu Yayi, Bu Siwi, dan teman sejawat ada yang suka di emailin begitu, ya teman-teman, ya. Dan mereka cukup agresif dan tolong diperhatikan kadang-kadang dari emailnya saja sama dengan pengalamannya dari Beall's itu bahasa Inggrisnya saja juga sedikit tidak rapi ya, begitu udah kelihatan. Dan urinya mereka sering listing akademik sebagai member dari editorial board tanpa permisi.
Itu hati-hati. Salah satu pembimbing dari teman sejawat kami juga pernah langsung ditulis dalam editorial board tanpa dia dimintai kesediaan. Dan kadang-kadang juga mencantumkan editorial board tapi akademinya itu false ya. Maksudnya tidak sesuai dengan institusi dari board tersebut. Nah, sifat yang lain adalah kadang-kadang review boardnya itu tidak punya expertise yang sesuai. Jadi misalnya saya mungkin udah mencontohkan pada pertemuan sebelumnya, teman sejawat saya pernah, dia itu orang yang sangat ahli di dalam biologic research, tapi dia dimintai pendapat tentang clinical research, tentang survival analysis dan sebagainya. Itu kan sama sekali bukan expertise-nya. Teman sejawat saya itu sangat expert, tapi tidak di clinical research. Tapi dia dimintai menjadi editorial untuk clinical research. Jadi itu sesuatu yang merupakan salah satu karakter dari predatory journal. Karakter yang lain adalah dia meminta biaya itu sebelum pas publish. Jadi artinya dia tidak menetapkan, kita biasanya kalau lihat berapa nih biaya kira-kira yang dibutuhkan kalau kita nanti accepted, itu kita udah tahu dari awal. Waktu kita submit itu kita udah tahu, oh nanti bayarnya $300, 300 euro, kita udah tahu. Kalau predatory kadang-kadang dia diam-diam aja kayak nggak ada biayanya, tahu-tahu nanti dia nagih begitu, dan nagihnya itu ngagetin, dan umumnya orang yang sudah accepted itu juga merelakan kan pasti ya, udah accepted ini mau deh 1 bulan gaji untuk diberikan ke sana istilahnya gitu, atau utang-utang sebagian misalnya begitu. Nah, ciri yang lain adalah kadang-kadang nama jurnal itu meniru nama jurnal yang sudah established. Nanti saya memperlihatkan contohnya. Dan kadang-kadang dia mengklaim tempat publishing operationnya itu berkaitan dengan suatu negara yang tidak proper. Misalnya saya pernah baca suatu jurnal yang kelihatannya dari Switzerland, tapi lihat tipikalnya orangnya itu kayaknya bukan orang Switzerland. Ini menyambungkan applied mathematics dan fluid mechanics. Nah, kalau ada yang seperti ini, langsung instingnya harus jalan. Terus kadang-kadang publisher jurnal ini mempunyai jurnal yang banyak sekali ya, abundant banget. Misalnya academic and scientific publishing itu too good to be true gitu, lebih dari 350 title. Kayaknya kok kebanyakan ya. Rasanya yang wajar-wajar itu ya 100 lah begitu ya. Oke, baik, ini contoh-contohnya ya, Scientific Research Publishing, International Scholars Journal, dan Bioinfo Publication. Ada juga jurnal yang menulis aim dan scope itu sama plek dengan jurnal lain yang sudah well established. Misalnya The Global Journal of Academic Librarian itu mengambil dari Journal of Academic Librarian dari Elsevier. Contohnya lagi, International Journal of Librarianship and Administration mengambil dari Journal of Librarianship and Information Science. Jadi hati-hati, kayaknya mirip-mirip tapi sebetulnya apa istilahnya KW gitu ya. Ya. Dan ada juga yang secara sengaja itu menulis kata international atau global di depan jurnal yang sudah well established. Misalnya International Journal of Applied Physics itu sebetulnya berasal dari Journal of Applied Physics yang dipublish oleh IEEE. Dia mempublish dari IGAP. Begitu. Itu contoh-contohnya. Nah, sekarang bagaimana mengenalinya dengan cepat? Paling gampang adalah buka aja Beall's List di Scholarly Open Access. Nanti teman-teman sejawat kalau misalnya udah naksir nih ini jurnal yang ini gitu, saya mau masukin artikel, langsung dibuka aja Beall's List, dia masuk di Beall's List atau tidak. Kemudian bisa dicek di Directory of Open Access Journal. Ini adalah suatu whitelist di mana jurnal-jurnal yang hanya memiliki kompetensi atau masuk dalam kriteria tertentu saja yang bisa masuk ke DOAG, bisa dibuka di sini ya, gampang. Kemudian bisa dicek juga di komite tertentu yang merupakan organisasi profesional yang punya komitmen di dalam best practice-nya publikasi, misalnya Committee on Publication Ethics dan lain-lain. Ini yang sering kita lihat, Open Access Scholarly Publisher Association. Ini tadi DOAG ya, silahkan dibuka. Kemudian apakah jurnal ini terindeks misalnya di PubMed Central atau di Web of Science. Kemudian apakah jurnal ini transparan, misalnya kontak detailnya itu jelas, menuliskan email, post address, working telephone dan sebagainya. Dan apakah hal bayar berbayar itu diperjelas sebelumnya, jadi udah jelas pada waktu mau submission.
Kredibel jurnal biasanya tidak akan meminta biaya submisi. Biaya itu hanya sesudah accepted, tapi kita sudah tahu harganya berapa, dan prosesnya juga berbeda dari proses submissionnya. Jadi itu ada, yang ngurus tuh beda-beda gitu. Nah, paling gampang adalah lihat aja di Scopus Index. Misalnya saya memasukkan ke cancer letter ya, saya dari bagian onkologi, cek aja di Scopus Index. Atau kenalilah trustworthy publisher seperti Biomed Central, Dove, Science Direct, Springer, Wiley, dan Nature. Kenapa teman-teman harus awas terhadap predatory journals? Karena jumlah volumenya itu banyak dan bertambah banyak. Ini dilihat dari tahun 2010 ada 53.000 dan diperkirakan tahun 2014 itu 420.000. Tidak semuanya medical journal, tidak semuanya science journal, tapi ini untuk ya kita aware aja, ternyata banyak sekali ya. Dan yang masih aktif sampai sekarang itu sebanyak 8.000. Kemudian ini juga yang agak sedih, kenapa kita itu banyak sekali dikampanyein istilahnya ya. Mereka mengundang kita menulis, ayo menulis dalam 2 minggu, 3 minggu Anda sudah publish. Karena memang ternyata mohon maaf yang authorship-nya paling banyak itu skewed pada negara-negara Asia dan Afrika. Berkontribusi terhadap 3/4 dari authorship dari predatory journals. Jadi ya teman-teman sejawat sekalian akan menjadi target dari kampanyenya open access journal yang bersifat predator. Dan kita bisa lihat juga kadang-kadang mereka mencaras misalnya sekitar 200 USD, itu adalah suatu biaya yang diperlukan untuk mempersiapkan jurnal dengan sistem peer review yang sangat baik. Jadi kalau misalnya dijanjikan 2 minggu, 200 USD itu sebetulnya terlalu mahal, karena itu biasanya bisa dipakai untuk jurnal yang akan direview dalam 2-3 bulan. Maksudnya prosesnya sampai submission itu 2-3 bulan. Itu adalah waktu yang wajar. Nah, ini adalah slide saya yang terakhir. Kalau teman-teman agak males buka Beall's List karena listnya tuh banyak sekali, silakan buka aja yang dictive version dari Beall's List. Teman-teman bisa lihat ini dari jurnal kami juga of Medicine and Medical Science. Maksudnya ini dari saya dari Internal Medicine, itu juga masuk di dalam list yang abal menurut versi dikti. Misalnya untuk teman-teman yang dari mana, imunologi, Journal of Clinical Immunology and Immunopathology Research. Misalnya dari diabetes mungkin, Journal of Diabetes and Endocrinology, ini Journal of Infectious Diseases and Immunity. Silakan, kayaknya banyak banget. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan, saya akan dengan sangat senang menjawabnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Dr. Susan.